Guys, pernah nggak sih kalian dengar pepatah bahwa pendidikan itu kan investasi masa depan bangsa? Tapi gimana jadinya ya kalau investasi itu justru malah dikorupsi? Wah, wah, wah. Nah, hari ini kita bakal bahas kasus yang lagi panas banget nih di sosial media nih teman-teman. Terkait dengan penahanan mantan Mendikbudristek, yaitu Nadiem Makarim, terkait adanya dugaan korupsi laptop Chromebook. Jadi gini teman-teman, Kejaksaan Agung resmi menetapkan bahwa Nadiem Makarim ini sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop buat program digitalisasi pendidikan. Tentu ya, kerugiannya itu hampir 2 triliun. Bayangin, uang sebanyak itu bisa buat berapa ribu sekolah yang dapat fasilitas digital yang proper nih teman-teman. Tapi malah hilang karena diduga korupsi. Kalau kita menilik secara hukum nih ya, jelas Nadiem Makarim ini dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ditambah pasal 55 ayat 1 di KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Artinya apa? Siapapun yang turut andil, turut serta, entah itu pejabat, staf khusus, bahkan konsultan sekalipun nih teman-teman, itu bisa ikut bertanggung jawab kalau terbukti terlibat. BTW, Nadiem ini bukan sendirian ya, tapi ada 4 nama lain yang ikut jadi tersangka juga nih. Yaitu yang pertama ada Sri Wahyuningsih, yaitu mantan direktur SD. Kemudian yang kedua ada Mulyat Shah, mantan direktur SMP. Dan yang ketiga ada Juristan, staf khusus Mendikbudristek. Kemudian yang terakhir itu ada Ibrahim Arif, yang merupakan konsultan perorangan. Dan ini menunjukkan pola guys, bahwa praktik korupsi biasanya bukan kerjaan satu orang ya, tapi justru kolaborasi negatif yang sistematis. Oke teman-teman, kalau kita tarik ke ranah hukum tata negara dan administrasi publik ya, kasus kayak gini tuh nunjukin lemahnya check and balance dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Padahal pendidikan itu kan harusnya jadi jantung pembangunan ya, tapi justru ironisnya malah jadi ladang bacakan. Buat kita semua, ini tamparan keras banget sih teman-teman, karena kita yang harusnya jadi penerima manfaat dari digitalisasi pendidikan justru malah dapat sisa-sisa. Jadi ya jangan heran kalau akses pendidikan digital di banyak daerah ini masih timpang. Corruption kills opportunity. Sekarang Nadiem Makarim ini resmi ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Tentu kasus ini bakal jadi ujian yang serius. Apakah hukum ini benar-benar bisa tegak tanpa pandang bulu ya? Atau sekedar jadi drama politik yang ujung-ujungnya ya tebang pilih. So guys, jangan pernah lupa bahwa hukum itu ada buat lindungi kepentingan rakyat. Ingat, bukan jadi tameng elit. Karena rule of law itu kan artinya semua orang sama di hadapan hukum. Entah dia mantan menteri, pejabat, atau rakyat biasa. Kalau menurut kalian, hukuman apa yang paling adil buat kasus kayak gini? Coba drop di kolom komentar ya.